Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Psikologi behaviorist John Brodus Watson. Watson dilahirkan di Granville pada tanggal 9 Januari 1807 dan meninggal di New York City pada tanggal 25 September 1958. G.B. Watson adalah pendiri behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling penting adalah Psychology as the Behaviorist pada tahun 1913. Karya ini dan karya-karya berikutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap psikologi tradisional yang waktu itu sangat mementingkan kesadaran. Watson berpendapat bahwa psikologi haruslah menjadi ilmu yang objektif. Karena itu, ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya dapat diteliti melalui metode introspeksi. Metode introspeksi sendiri tidak objektif dan karenanya tidak ilmiah. Demikian pandangan Watson. Pendapat-pendapat Watson umumnya adalah ekstrim dan argumentasi-argumentasinya untuk mempertahankan pendapat itu sering sekali kekanak-kanakan sehingga seringkali Watson disebut sebagai naive behaviorist. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu tokoh dari psikologi behaviorisme yang bernama B.F. Skinner atau yang kerap dikenal sebagai Bruce Frederick Skinner. Ia adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika yang lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Setelah meraih gelar dokter dari Universitas Harvard dan bergabung dengan universitas tersebut pada tahun 1948, Skinner dikenal sebagai salah satu tokoh psikologi behaviorisme yang sangat berpengaruh. Dalam perspektif behaviorisme, perilaku manusia yang dapat diamati atau dilihat, dapat dianalisa, diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Sebagai seorang psikolog bermazhab behaviorisme, Skinner meyakini bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan hanya dengan melihat berbagai faktor eksternal yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Dan karena itulah kita tidak perlu melihat ke dalam pikiran dan motivasi internal seseorang. Dalam teorinya, Skinner tentang belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan dari interaksi antara stimulus dengan respon. Karya-karya dari Skinner sendiri adalah 1. Verbal Behavior, 2. Science and Human Behavior, dan yang lainnya. Edwin Ray Guthrie, 9 Januari 1886 sampai 23 April 1969 adalah seorang psikolog perilaku yang memulai karirnya sebagai guru matematika dan filsafat. Namun ia menjadi psikolog pada usia 33 tahun. Ia menghabiskan sebagian besar olahraga di Universitas Washington, di mana ia menjadi profesor penuh dan kemudian profesor emeritus di bidang psikologi. Pemikiran teori-teori Guthrie berlawanan dengan teori-teori perkondisian klasik dan pengondisian operan Skinner, terutama karena desakan Guthrie bahwa keinginan mereka akan hasil-hasil penerapan praktis segera menyebabkan teori-teori mereka salah. Teori belajar Guthrie termasuk pembelajaran satu percobaan dan ia mengembangkannya bersama Smith di Universitas Washington. Teori Guthrie dan Smith menyatakan bahwa semua pembelajaran dilakukan dalam satu paparan terhadap suatu situasi. Guthrie mengakui bahwa teorinya sendiri melakukan asumsi bahwa orang bereaksi terhadap situasi tertentu dengan cara yang sama selama masih efektif. Teori dan asumsi Guthrie yang lebih ambigu dimasukkan ke dalam istilah yang lebih mudah dipahami setelah kematian. Catatan ini fokus pada 3 prinsip berikut: prinsip asosiasi, prinsip postremitas, dan prinsip probabilitas respon. Mengenai psikologi dari tokoh saat behaviorisme yaitu Clark Leonard Hall. Dia lahir 24 Mei 1884 dan meninggal 10 Mei 1952. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang berusaha menjelaskan pembelajaran dan motivasi melalui hukum perilaku ilmiah. Hall dikenal karena perdebatannya dengan Edward T. Tolman. Dia juga dikenal karena karyanya dalam teori pergerakan. Menghabiskan
sebagai besar karyanya di Universitas Yale, di mana dia direkrut oleh presiden dan mantan psikolog James Rowland Engel yang melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa teorinya dapat memprediksi perilaku. Karyanya yang paling signifikan adalah Mathematico-Deduktif Teori Pembelajaran Hafalan dan Prinsip Perilaku, yang menetapkan analisisnya tentang pembelajaran sebagai teori pembelajaran yang dominan pada masanya. Model dinyatakan dalam istilah biologis, organisme menderita kekurangan menciptakan kebutuhan mengaktifkan drive, mendorong perilaku, mengaktifkan perilaku diarahkan pada tujuan, mencapai tujuan, memiliki nilai kelangsungan hidup. Edward J. Stallman lahir pada tahun 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Ia melanjutkan ajaran Holt dan lebih dekat lagi kepada McDougall dengan mengemukakan konsep psikologi persuasif dalam behaviorisme. Ia mengatakan bahwa tingkah laku manusia secara keseluruhan disebut dengan tingkah laku moral. Tingkah laku moral ini terdiri dari tingkah laku yang kecil yang disebut tingkah laku molekular. Perbuatan makan misalnya adalah tingkah laku moral, tetapi gerakan-gerakan mengangkat sendok, mengambil makanan di piring, dan menyuapkan ke dalam mulut adalah tingkah laku molekular. Tujuan dari tingkah laku terletak pada tingkah laku molar, bukan pada tingkah laku molekular. Dengan demikian, Tolman tidak menyetujui pendapat Watson yang menekan pentingnya tingkah laku molekular atau refleks, karena Tolman mencoba memformulasikan tingkah laku ke dalam suatu rumus sebagai berikut. Di mana B berarti behavior, tingkah laku, F berarti fungsi, S berarti situasi, A berarti antecedent, yaitu hal-hal yang mendahului situasi. Jadi, tingkah laku adalah fungsi dari situasi dan hal-hal yang mendahului situasi tersebut. Adapun tugas psikologi menurut Tolman adalah mempelajari hubungan antara behavior dengan situasi dan antecedent. Dengan ini, Tolman berpendapat bahwa psikologi dapat mencapai objektivitas yang maksimum.